Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan mengcounter setiap fitnahan baru yang ditimbulkan oleh kaum pembenci Pak Jokowi. Oleh tim yang hari ini sebenarnya mereka terdesak sebentar lagi akan menjadi tersangka. Akan tetapi terus-menerus menimbulkan fitnahan-fitnahan baru. Apalagi munculnya seorang petinggi PDIP, Betor Suryadi, yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Langsung disambut hangat oleh Rismon dan CS-nya, host dari Sentana TV, produsen dan konsumen hoax juga teman-teman. Kemungkinan besar akan menjadi tersangka juga. Disambut hangat, langsung diviralkan sama mereka, langsung digaungkan sama mereka, mulai dari Refli Harun di podcastnya, dan kemudian langsung disambut hangat oleh orang-orang ini. Tentu saja, sekalipun fitnahan tuduhan itu receh, yang penting itu mengarah ke Pak Jokowi untuk membenarkan mereka, untuk menyudutkan Pak Jokowi dengan penggiringan fitnah-fitnah ini di tengah masyarakat. Mereka akan sambut dengan hangat, teman-teman. Mereka akan sambut dengan meriah tanpa perlu memikirkan bahwa wah ini receh ini. Ah nggak apa-apalah biar receh. Yang penting ini bisa menyudutkan Pak Jokowi dan membodohi masyarakat. Pasti akan seperti itu teman-teman. Coba kalian pikir ya. Ini narasi saya secara pribadi teman-teman. Pasti kalian bisa nyampe ya. Sekelas KPU ya, yang saya percaya tim yang dibentuk untuk melakukan verifikasi yang menjadi salah satu persyaratan untuk seseorang menjadi presiden Republik Indonesia. Saya percaya orang-orang yang dipilih adalah orang-orang pilihan yang terbaik, orang-orang yang intelektual, akademisi, doktor, dan orang-orang yang benar-benar pakar dan kompeten untuk menguji keabsahan sebuah dokumen. Dan kalian pikir, masa orang-orang pilihan ini mudah dibodohi oleh pemalsuan dari pasar? Nggak masuk akal sama sekali. Makanya kenapa saya katakan ini adalah fitnahan, pembodohan yang sangat receh. Karena sereceh itu. Dan mereka sambut dengan meriah, disampaikanlah sama Refli Harun, disambut sama Roy Suryo, langsung dilakukan penyelidikan sama Rismon. Udah kalah ke penyidik Rismon sama si host Tentana TV itu. Itulah teman-teman ya. Saya selalu katakan bahwa mereka ini akan semakin gencar-gencarnya membangun persepsi-persepsi penggiringan opini di tengah-tengah masyarakat tentang apapun yang mereka mau angkat agar supaya untuk menyudutkan Pak Jokowi, at least membuat masyarakat makin benci sama Pak Jokowi dengan opini-opini sesat mereka, teman-teman. Makanya sekalipun receh, mereka sambut dengan hangat. Ya, mereka mengatakan bahwa mendengar dari Betor Suryadi, Rolf Drevli ini angkat di channelnya, bahwa Betor Suryadi mendengar dari Andi Wijayanto kalau ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Jadi kalian pikir mereka langsung sebarkan ini di tengah-tengah publik, tengah-tengah masyarakat yang informasinya bukan sumber aslinya tapi dari katanya juga. Jadi misalnya Betor Suryadi mengatakan saya dengar dari Andi Wijayanto, Refli Harun angkat. Saya dengar dari Betor Suryadi yang mendengar dari Andi Wijayanto. Disambut lagi sama Roy Suryo. Saya mendengar dari dari Refli Harun yang mendengar dari Betor Suryadi yang mendengar dari Andi Wijayanto. Disambut lagi sama Rismon Sianipar. Saya mendengar dari Roy Suryo, yang mendengar dari Refli Harun, yang mendengar dari Betor Suryadi, yang mendengar dari Andi Wijayanto. Blok. Aduh, ini adalah penghinaan atas nalar berpikir yang rasional atas publik, teman-teman. Ya, ini kan bodoh, teman-teman. Sudah jelas-jelas
informasi dan berita ini sangat dipertanyakan keaslian beritanya. Mereka angkat dan viralkan sampai ya sudah dimuat di televisi nasional, di berita mainstream, teman-teman. Ini kan lucu. Kemarin saya sudah sempat membahas hal ini, tapi itu masih belum seviral sekarang. Belum banyak yang WA ke saya, "Bang, ini tolong bang, kasihan Bapak Jokowi. Sudah timbul lagi fitnahan baru soal ijazah Pak Jokowi dibuat di pasar pramuka." Saya sudah membahas itu, saya sudah menjelaskan hal itu. Akan tetapi semakin hari semakin viral, kita lawan lagi, teman-teman. Dan kalian lihat, Rismon dan host dari Sentana TV menemui Pak Andi Wijayanto untuk meminta klarifikasi. Dan kalian tahu jawabannya. Betor Suryadi seperti yang mereka katakan, itu bohong. Andi Wijayanto dengan tegas mengatakan, tidak ada percakapan dengan Betor Suryadi seperti itu. Tidak ada saya mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat di pasar pramuka. Hoax yang mereka sebar patut dipenjara dengan pasal berlapis manusia-manusia ini. Kita lihat videonya, teman-teman ya. Kalau kalian nggak percaya, kita lihat videonya. Kemarin itu ada kawan saya, Bang Betor Suryadi, menyampaikan sesuatu bahwa ada yang dilakukan di pasar pramuka, Pak. Dilakukan di pasar pramuka, yaitu pembuatan sebuah ijazah. Nah, tadi saya tanya Pak Janes, ternyata Pak Janes juga tahu bahwa ada lokasi seperti itu di pasar pramuka. Ada. Kira-kira menurut Pak Andi, apa Bang Betor ini asal ngomong atau ada kebenarannya, Pak? Yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan Pak Betor. Jadi bukan dia. Yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan Pak Betor. Teman-teman ya. Sekali lagi, yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan Pak Betor. Jadi Betor hoax? Hoax kah? Jelas ya. Next, ini pengakuan langsung dari Pak Andi Wijayanto, teman-teman. Bukan diatur-atur itu ya, menyebut nama Bapak. Ya, saya nggak terkait apapun. Ya. Ijazah Pak Jokowi sebagai sekretaris tim kampanye di 2014. Tugas saya melengkapi. Oh, siap. Tugas saya memastikan kelengkapan syarat administrasi KPU, dan di 2014 syarat administrasi itu dinyatakan lengkap oleh KPU. Itu saja. Bersama Bang Rismon Sanipar ini. Tugasnya adalah melengkapi administrasi, dan administrasi itu dinyatakan lengkap oleh KPU, teman-teman. Ya, tidak ada kata yang mengatakan atau mengiyakan bahwa apa yang dikatakan oleh Betor Suryadi tadi adalah hal yang benar. Wow, patut ditangkap juga itu Betor Suryadi itu kayaknya, teman-teman ya. Iya, tapi tidak ada interaksi apa yang saya lakukan dengan Bang Betor untuk membicarakan ijazah tersebut. Tidak ada interaksi yang membicarakan soal ijazah tersebut. Betor, kau kena pasal ITE kau ya, fitnah kau ya. Masuk dengan misalnya timnya Pak Jokowi ya, mungkin yang dimaksud David dan Widodo, kawan-kawan, saya nggak ada interaksi. Nggak berinteraksi. Tapi memang Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Melihat, dan mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Saya cenderung nggak ingat ya. Itu 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah. Ya, saat itu di kepala saya seseorang yang dicalonkan sudah 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur. Jadi tidak ada di pertanyaan di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah itu. Dan saat itu KPU hanya menanyakan apakah gelar akademik akan ditulis di surat suara. Jika gelar akademik akan ditulis di surat suara, maka legalisir ijazah S1. Itu saja pertanyaan. Dan betul nggak Pak, katanya KPU itu memverifikasi sampai datang ke UGM, sampai datang ke, nggak mungkin ya Pak ya? Itu tugas KPU. Itu sebenarnya nggak mungkin ya Pak ya. Ini memang mau memancing-mancing, teman-teman ya. Dia nggak mungkin ya sampai datang ke KPU. Lantas apa yang Pak Andi Wijayanto sampaikan? Coba kita dan betul nggak Pak, katanya KPU itu memverifikasi sampai datang ke UGM, sampai datang ke, nggak mungkin ya Pak ya? Itu tugas KPU. Itu sebenarnya itu tugas KPU. Hei kau. KPU untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen kelengkapan syarat administrasi itu dinyatakan lengkap. Itu tugas KPU. Tugas kami menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Jadi Bapak nggak tahu KPU melakukan atau enggak ya? Tapi itu tugasnya memang. Saya asumsikan dilakukan ya, karena kemudian dokumennya dinyatakan sah dan lengkap oleh KPU.
Oke Pak, jadi dilakukan. apa ada pesan-pesan untuk masyarakat nih Pak? Kira-kira masalah ini apakah perlu digali lebih dalam lagi atau gimana? Menurut pribadi Bapak? Ya untuk saya sih secara formal proses administrasi untuk pemilu 2014 dan 2019 Ya. masalah ini dinyatakan sah dan lengkap oleh institusi yang berwenang, Yaitu saat KPU. itu yaitu KPU untuk proses. Mon, kenapa kau murung di belakang, Mon? Hey, Mon, kenapa kau murung? Nggak dapat jawaban ya sesuai dengan apa yang kau harapkan. Menanti jawaban sesuai apa yang mereka harapkan. Berharap bahwa Pak Andi mengatakan, ya, saya melihat di Pramuka. Enggak mungkin lah dibuat di pasar Pramuka. Kalian ya. Kok hoax Sareca itu kalian percayai, mon. Inilah kalau orang-orang ya memang menciptakan kebohongan demi kebohongan. Kayak gini teman-teman. Nggak bakalan mereka membiarkan fitnah sekecil apapun lewat dalam media mereka. proses pemilihan umum. Oke, tapi kalau masyarakat masih bertanya ya Ya kalau ada cara lain yang ingin diambil oleh masyarakat tentang itu ya silakan saja. Tapi silakan saja. fungsi saya terutama di pemilu 2014 di pilkada 2014 ya tuntas ketika dokumennya diberikan ke KPU. Yes. Good job Pak Andi Wijayanto. Anda objektif dalam menyampaikan sesuai dengan apa yang Anda alami hari itu. Kali ini saya acungi jempol kepada Anda, Pak. Dia menyampaikan bahwa semua sudah dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Ya, KPU dia mengasumsikan bahwa sekalipun yang host Sentana mengatakan gak mungkin ya Pak KPU melakukan verifikasi di UGM, dia mengatakan ya saya berasumsi bahwa KPU melakukan itu karena itu adalah tugas mereka untuk memverifikasi. Ya, mereka mau menciptakan sebuah penggiringan pertanyaan untuk menggiring agar supaya jangan sampai Pak Andi ini salah ngomong, teman-teman. Jangan sampai kalau misalnya Pak Andi ini keceplosan ngomong dengan penggiringan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak mereka, diviralin sama mereka. Sama kayak Pak Gasmujo kemarin ya. Orang lagi sakit, udah ditolak, masih paksa-paksa digiring pertanyaan dan kemudian mereka viralkan, teman-teman. Hey, penyebar hoax, stop kalian terus-menerus menyebar fitnah-fitnah keji kepada Pak Jokowi. Ya, perlu diproses. Siapa tuh yang namanya Betor Suryadi itu, teman-teman? Perlu diproses karena sudah melakukan pencemaran nama baik kembali. Saya berharap kepolisian bisa melihat hal ini dan melakukan tindakan. Karena di saat isu soal ijazah Pak Jokowi ini sudah mau mendapatkan titik terangnya, sudah ingin sampai di ujung agar supaya kegaduhan ini terjadi, muncul lagi seorang bernama Betor Suryadi yang menciptakan hoax, menciptakan kebohongan yang mereka sambut dengan riang gembira, turut menyampaikan, menyebarkan berita hoax tersebut tanpa ada verifikasi, tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu, langsung disampaikan, langsung diviralkan oleh mereka bahwa itu dibuat di pasar Pramuka. Ijazah Pak Jokowi dibuat di pasar Pramuka, ya. Mereka sampaikan terlebih dahulu hal itu, kemudian mereka lakukan verifikasi seperti ini. Seharusnya sebelum kalian menggiring opini masyarakat, lakukan verifikasi terlebih dahulu. Jadi jelas, teman-teman. Jangan sampai kita terperdaya dengan mereka, karena kebohongan demi kebohongan akan mereka bangun terus-menerus mendekati status mereka yang akan menjadi tersangka. Ya, kepolisian Polda Metro Jaya hari ini terus melakukan penyelidikan, teman-teman, sebelum itu naik ke status berikutnya. Nanti kita akan coba sampaikan kepada kalian mekanisme yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk tahapan-tahapan apa yang akan mereka lalui ketika mereka sudah menjadi terlapor. Ya, saya dengar kepolisian dari Polda Metro Jaya pergi untuk melakukan verifikasi di SMA Negeri 6 dan juga ke UGM untuk memperkuat bukti-bukti yang ada untuk melakukan pencocokan data apakah mengandung unsur pidana atau tidak, teman-teman. Kita nantikan terus. Saya akan terus menerus mengupdate berita-berita ini kepada kalian semua. Saya akan terus mengcounter setiap berita-berita bohong, berita hoax yang mereka pakai untuk menginjak, membunuh karakter seseorang. Kita harus lawan. Kalau tanpa kita bersuara dan kita membiarkan mereka, kebohongan akan merajalela atas bangsa kita. Dan bisa saja seseorang bisa hancur harkat martabat karena kebohongan dan kejahatan yang dibiarkan. Saya pamit dulu, semoga ini bisa mengedukasi kalian semua. See you on the next video guys and God bless. Bye guys.